bisa berusaha untuk mengatasi ya, sambil kita mengenal ini pemicu-pemicunya apa nih yang tadi sampai 7 oktav itu, dan itu bisa diminimalisir gitu kan untuk menciptakan ketenangan. Itu kalau dari sisi istri gitu. Istri gitu. Kalau bayangan Mama Zuli nih ya, tadi Dokter Dia udah menggambarkan istri. Suami dan anak seperti apa yang akan membuat dirimu tenang dan berasa rumah itu seperti rumahku surgaku? Istri yang baik itu yang cantiknya begini, yang bisa begini begitu, itu sangat mempengaruhi loh apa yang kita lihat nih sehari-hari dalam media sosial. Padahal dalam kenyataannya suami itu tidak seperti itu. Obrolan ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di obrolan ruang tamu bersama saya Anissa, Dokter Dea, dan juga Mama Zuli. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini tema yang akan kita angkat adalah seputar keluarga, baiti janati. Bagaimana sih keluarga yang membawa angin surga, kebahagiaan untuk kita-kita nih, terutama perempuan-perempuan di rumah. Suami-suami apa sih yang diinginkan? Ya, Suami-suami apa? suami seperti apa sih yang ideal? Suami akhir keras deh, mikir keras gitu loh. Ini udah mulai siang, perut sudah sangat kenyang, ya kan? Pengennya rebahan. Akhirnya nggak konsen. Tapi ya itu ya teman-teman, manusia itu begitu, selalu ingin kenyamanan, insya Allah. Apalagi yang namanya keluarga. Ke Dokter Dia dulu deh. Kalau dari sisi kesehatan jiwa, itu sebenarnya keluarga seperti apa sih yang mendukung kesehatan jiwa? Ya kalau kita berbicara dari sisi kesehatan jiwa ya, nah tentu keluarga yang ekspresi emosinya itu sehat. Ekspresi emosi. Ya, ekspresi emosi. Nah, Bentar, aku langsung lihat suamiku ekspresi dan emosinya sehat enggak ya? Ini Kok tidak suami untuk yang ngejudge dipikir? keluarga Gitu. ya, nanti Mungkin stres. ekspresi suami kita ini sebagai perempuan nih ya. Perlu dikurangi ekspresinya loh. Diturunin. Ya, jadi kalau ekspresi emosi dalam keluarganya itu tinggi, maksudnya misalnya ya ada kemarahan misalnya, terus kemudian ekspresi emosi marahnya itu sangat banyak, sangat tinggi gitu, atau bahkan diikuti dengan tidak hanya verbal tapi juga mungkin tindakan seperti kekerasan, tentu saja itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa di keluarga. Nah sebenarnya kalau kita sering mendengar itu perempuan ini mempengaruhi kondisi mood, semangat keluarga di hari itu. Coba Mbak, kalau pagi-pagi seorang ibu naik motor ngebut, maaf ya, memang ini kita itu agak-agak Kawasan strategis. strategis. Jadi kalau ada suara-suara motor ya Dimaklumin aja gitu. Jadi misalnya gini nih ya, kembali lagi nih. Pagi-pagi seorang ibu nih ya, kita udah dengan nada oktav yang tinggi ya. Bangun. Bilang bangun Kalah sama alarmnya. Cepetan mandi gitu kan. Seorang ibu tuh kan yang dia khawatirkan jangan sampai anaknya telat, dia masih harus prepare, harus mandi dan lain sebagainya. Tetapi itu kan cara ngebangunin yang bukan sehat ya gitu. Kan kaget tuh ya otak anak-anak pagi-pagi, telinganya udah langsung kena terdistorsi oleh suara ibunya yang oktavnya udah tinggi banget. Itu baru dari nada bicara, belum nanti ternyata nih anaknya nggak bangun-bangun nih, diikuti oleh kalimat-kalimat yang kemudian mengekspresikan emosinya tapi dengan kalimat yang kurang baik misalnya. Tentu itu kan awal hari yang tidak menyehatkan. Ya, dan itu akhirnya juga kebawa kepada pasangan gitu. Nggak ada ya suami yang suka pagi-pagi udah berisik itu di rumah. Kan laki-laki itu ketika dia pulang dari kerja kan dia ingin yang dicari itu ketenangan. Kan? Memang laki-laki seperti itu. Jadi seorang perempuan memang luar biasa ya, kita tuh harus
bisa mengkondisikan memang suasana rumah itu menyambut suami ini dengan cemberut atau dengan aura yang manis gitu ya. Daster yang Dan compang-camping daster gitu. daster bolong-bolong gitu Mambu ya. brambang. Terus udah mungkin langsung disambut keluh kesah, "Aduh anak kamu ini seharian begini." Padahal suami pulang ingin dengan ketenangan. Jadi ekspresi emosi ini penting sekali untuk kita bisa sebagai seorang wanita itu mengendalikan diri kita dengan baik gitu. Masya Allah, ternyata harapan-harapan untuk memiliki keluarga yang baik janati seperti syurga, tenang, itu juga harus dimulai dari diri kita. Itu ya Iya, tadi betul, contohnya dari Dokter tenang. Dea, Iya. tenang. Pertama Kalau ibu kita yang belajar tenang. sirah, Bunda Khadijah udah kasih contoh banget. Oh iya ya, wanita Iya, setenang Iya, malam. Masya Allah. Ketika Rasulullah tuh ya Panik pertama kali menerima wahyu. ya, Iya. Bunda Khadijah ketakutan ya. Bunda Justru Khadijah beliau yang menenangkan. menenangkan. Kalau kita yang jadi Bunda Khadijah, ada apa sih? Pulang-pulang bikin panik aja gitu. Ya Allah. Makin panik juga kita. Nanti tidur di luar. Udahlah cemas ya, nggak boleh tidur di dalam Tapi lagi. yang Bunda Khadijah Masya contohkan ya, Allah. memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW ya, mengeluarkan kata-kata yang baik dan itu menenangkan beliau. Masya Allah Masya gitu. Allah, Masya Bisa Allah. seperti Semoga itu kita bisa memberikan. jadi Bunda Khadijah. Iya. Amin ya Pelan-pelan. Allah. Amin. Tapi Dok, amin, kalau ya dari Allah. kesehatan jiwa untuk menciptakan mama-mama yang tenang itu tuh gimana sih? Maksudnya langkah apa dulu? Apakah harus belajar oke teorinya dulu, abis itu prakteknya? Atau dia harus kayak ketemu psikolog dulu untuk mengurai segala macam yang ada dalam dirinya? Beban. Ya, memang kita harus memahami ya kondisi kita. Apakah kita ini sudah butuh bantuan seorang profesional atau belum? Oh, gitu. atau bisa dilatih sendiri gitu ya Kalau misalnya ya? memang kita belum butuh bantuan, misalnya kita masih dalam kehidupan sehari-hari itu oke. Masih wajar gitu. tuh, Kita oktavnya 3 oktav. Do, re, mi, fa, sol, paling gini. Si, Bangun fa. sayang, bangun sayang. Gitu. Bangun, gitu. Kok kayak berapi-api banget gitu ya? ya misalnya aktivitas sehari-harinya masih bagus dan dia punya insight atau kesadaran akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Oke. Nah itu dia boleh sambil belajar. Jadi belajar itu pasti ya, ilmu itu memang kita harus memiliki gitu. Nah sambil belajar sambil kita melakukan gitu, membiasakan diri karena sebenarnya kan ini suatu keterampilan ya, yang ketika kita sudah tahu ilmunya kita menerapkan dan itu harus dilatih karena tidak seperti semudah kita membalikan telapak tangan, memang itu harus kita biasakan. Nah tapi kalau memang kita sudah terganggu nih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita sudah jadi sulit konsentrasi, emosi kita susah dikendalikan, malah cenderung emosinya tuh labil atau maunya marah terus, mudah tersinggung gitu ya, apalagi sampai nggak bisa tidur gitu ya. Nah tentu pada situasi-situasi yang sudah seperti ini itu sebaiknya datang ke profesional gitu, karena pasti ada sesuatu yang bisa dibantu oleh profesional untuk diselesaikan dulu gitu. Berarti tadi memang poinnya kalau selagi kita masih bisa mengenal diri sendiri ya, kemudian kita masih ada kesadaran, mungkin itu bisa berusaha untuk mengatasi ya sambil kita mengenal ini pemicu-pemicunya apa nih yang tadi sampai 7 oktav itu dan itu bisa diminimalisir gitu kan untuk menciptakan ketenangan. Itu kalau dari sisi istri gitu. Kalau bayangan Mama Zulin ya, tadi Dokter Dea udah menggambarkan istri. Suami dan anak seperti apa yang akan membuat dirimu tenang dan berasa rumah itu seperti rumahku syurgaku? Masya Allah ya. Sebenarnya kalau aku lebih ngerasa bahwa ketika suami itu pulang bekerja bawa oleh-oleh. Oh, Masya Allah, simple ya. Iya, asik deh ya, kayak gini. Mungkin apa ya, tidak banyak orang lakukan ya, karena perempuan itu kan suka sesuatu yang dia bawa menjadi kesukaan perempuan itu tadi. Misalnya saya suka martabak dan suami mesti selalu bawain martabak. Kalau enggak jagung manis atau apa hal yang simple-simple, kadang suka coklat juga dibawain. Pokoknya selalu bawa pulang sesuatu deh, itu pasti kita seneng. Dan Masya anak-anak pun juga seneng gitu loh. Itu langsung anak-anak tuh meluk bapak gitu. Bawa apa hari ini? Besok bawa apa? Akhirnya bapaknya tuh setiap hari harus bawa makanan. Itu simple tapi ngefek ya. Ngefek, walaupun itu even itu cuma gorengan, itu cuma roti bakar misal, tapi itu kayak dapat aja gitu. Karena saya ngerasa apa yang suami saya lakukan itu kok sama dengan bapak
almarhum dulu ketika Mm-mm. pulang dari kerja gitu, selalu Mm-mm. bawa Mm-mm. makanan Iya. gitu ke Iya, rumah. iya. Maka Mm-mm. ya Allah terima kasih tanpa saya harus meminta Mm-mm. dan memberikan Mm-mm. contoh teladan bapak saya dulu seperti ini, suami saya udah melakukannya setiap hari pulang ke rumah Masya bawa Allah. makanan. Even itu Masya cuma bawa Allah. makanan, tapi itu anak-anak seneng banget. Iya, iya, iya. Besok Hal bawain simpel ini yang harus Pak, ya gitu. dihargai ya. Iya, jadi Masya tanpa Allah. meminta pun pasti bawa gitu. Akhirnya ya udah sederhana aja kita udah yang kayak Bahagia meleleh banget banget gitu, gitu. melting Itu banget karena gitu. memang bahasa kasihnya Mbak Zuli adalah hadiah. Hadiah ya. Hadiah. Bagaimana dengan bahasa-bahasa Iya, kasih yang kalau lain nih aku gitu? itu bahasa kasihnya sentuhan. Oke. Jadi kalau udah suamiku nih mulai begini, Heeh. udah kayak kucing aku. Maksudnya Mau disuruh apa aja dia gitu, jadi udah luluh gitu. Ya, jadi memang kita tuh punya bahasa kasih sendiri-sendiri gitu Masya ya. Allah. Nah, kalau aku karena aku tuh bahasa kasihnya sentuhan, ada nih anakku yang bahasa kasihnya sentuhan juga. Anakku yang nomor 2 yang cowok itu, dia merasa disayang tuh kalau dia dipeluk. Dipeluk. Oh, Gitu. oke. Iya. Nah, kalau Mbak Mama Ica apa nih? bahasa kasihnya? Semuanya kalau Oh, aku iya, sih Dokter iya, Dea iya. sama Iya, sama kayak Kak peluk Zuli, gitu juga iya, bagus. word of affirmation, kata-kata gitu. Saya juga suka kalau dihargai dalam bentuk kata-kata. Aduh, Iya. makasih ya Mah gitu. Aku senang. Atau Nah, tolong iya. ya Mah gitu. Kalau mau minta tolong atau minta apalah, tolong gitu. Itu suka gitu kan. Kemudian kan ada 4 ya umumnya, yang 5 ada kayaknya. 5 bahkan ya Dok. Apa Jadi tuh? word of affirmation, kemudian gift, hadiah, Terus tadi terus sentuhan, Iya. waktu berkualitas. waktu berkualitas, dan Hmm. waktu berkualitas itu kan quality time ya. Iya. Hmm. Satu Nah, lagi terus apa? satu lagi apalah Aduh, aku lupa gitu. ya, satu Sebetulnya lagi. memang bentuknya Gitu. tuh berbagai macam ya dalam keseharian, baik Hmm. dalam kata-kata berarti komunikasi, sentuhan berarti activity-nya, waktu, oh ya berarti meluangkan waktu ya, Iya, itu meluangkan penting waktu. gitu. Kayaknya rata-rata sih kalau bisa semuanya. Iya, semuanya. Maruf amat Iya. ya. Tapi Nah, wajar ya Dok? Ya wajar. Oh, Nah, ya. yang sering terjadi masalah itu adanya perbedaan bahasa kasih antara suami Iya. istri. Betul, gitu. memang. gitu. Iya, Salah paham. iya. Ya, Nah, kan? itu yang kemudian kok aku nggak diperlakukan begini sih? Karena Iya, memang ternyata bahasa kasihnya pasangannya nggak beda. sama-sama kita. Karena dia tidak mendapatkan bahasa kasihnya, dia merasa nggak dicintai. Nah. Padahal bahasa kasih suaminya berbeda. Suaminya merasa udah mencintai dia, tapi dengan versi bahasa kasihnya dia. Nah, maka ya itulah komunikasi itu Penting. sangat penting gitu. ya. Dulu Maka awal-awal ya Allah. menikah tuh aku kayak gitu, kayak ngerasa nggak diperhatikan. Kok nggak pernah WA sih? Tapi memang ya laki-laki tuh emang ekspresifnya nggak harus dengan WA dengan ngingetin segala macam tuh enggak. Tapi ketika Walaupun ada ya yang tipikalnya kayak gitu, ada loh. Ada loh. yang Ternyata tipikalnya laki-laki tuh gitu. juga warna-warna. macam-macam. Dan suami saya kalau mau berangkat kerja, pulang kerja, mesti kan ketemu salaman, cikitiki itu udah pasti banget. Itu menurut dia tuh udah yang bahasa komunikasi ketika aku mau bekerja maksimal gitu. Nggak usah berlebihan, aku percaya kamu tuh udah mandiri, kamu udah nggak perlu diingetin sholat, kamu udah nggak diingetin Iya, makan, aku betul. udah yakin kamu udah merantasi, kata dia kayak gitu. Iya, betul betul. Tapi tetap aja aku butuh kayak gitu. Udah nggak usah lebay, kamu menguasai gitu. Seperti Itu sama banget sama suami aku. Jadi Guys, aku ini lagi curhat tentang suaminya masing-masing. Cut. jadi jadi pikirnya kok orang yang nggak diperhatiin. Loh, kamu kan bukan anak kecil lagi. Iya benar. Wanita itu tulang rusuk, guys. Ya, Iya, jadi tulang rusuk tuh ya di eman-eman gitu ya. Kita akan Di selalu ape-ape. manjalita ya kan. Masya Tapi Allah. laki-laki kadang ngerasa bahwa kita udah mandiri, kamu merantasi gitu. Padahal tetap aja kita butuh ya kayak Butuh anak kecil sosok lah, ya, butuh. tetap ya sosok yang mengayomi ya. Sebetulnya sesuai sih di dalam Islam itu kan Iya, laki-laki betul. kan qawwam ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka kita kadang-kadang ya memang bersandar kepada mereka. Tadi Betul. kepengen dielus lah, kepengen dipeluk lah, kepengen diberi hadiah, kepengen diberikan waktu dan lain sebagainya. Tapi kadang aku sama suami suka bilang gini, yuk kita quality time yuk jalan kemana, anak-anak gak dititipin ke budengnya, aku boncengan sama suami naik motor. Oh, Sekedar Masya Allah, terus Aduh, pelukan. romantis banget dong. Ya Jadi Allah. sekedar Love. muterin kampung ya kita jalan boncengan. Udah seneng ya banget gitu. Itu udah bahagia banget gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya iya. wujud cinta kasih sayang kami di keluarga tuh nggak perlu harus yang vacation atau escape kemana, Jauh-jauh cukup naik gitu motor ya. berdua ninggalin anak-anak ke budenya kita Nggak bisa harus ke jajan berdua. Islandia nonton Aurora.
Iceland. Masya Iya, Allah. Iya, nggak iya, dan perlu iya. ke Kapadokia juga nggak perlu. Kan iya. Kapadokia udah pernah Oh, kemarin. iya. Dan ini ya, sebagai perempuan itu memang kita harus pandai-pandai bersyukur. Nah, Nah, bersyukur ini apakah ketika suami ini pun bisa memenuhi kebutuhan keluarga nih baru bersyukur, ya. atau ketika suami bisa memberikan bahasa kasihnya baru bersyukur? Enggak Heeh, loh. heeh, heeh, Makanya heeh. kalau kita pernah membicarakan tentang kebahagiaan itu tidak selalu sesuatu yang berhubung dengan kenikmatan, tapi juga Mm-mm. bisa mengambil hikmah itu. Ternyata sabar, syukur ini Sabar syukur luar ya, betul. biasa. Akan membuat Mhm. tadi rumahku seperti Iya, surga. misalnya Betul. tadi suami yang cuek mungkin Ya. ya bukan cuek Pasti sebenarnya ada karena baiknya. bahasa pasti ada kasihnya baiknya, memang Belum ketemu dia aja nih. tipikalnya begitu. Mm-mm. Nah, kemudian coba kita, kalau aku tuh ya suka ngeliatin suami aku tidur. Mm-mm, mm-mm. Kalau aku nggak tidur duluan ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi ketika suami tidur itu ada kenikmatan ya. Kalau yang saya rasakan sebagai seorang istri melihat wajahnya gitu. Mm-mm. Eh, apa ya, di situ aku itu ini mencoba menghitung kesyukuran. Mhm. Ya Allah, dia sangat baik, tidak pernah mukul saya. Mhm, mhm. Itu kan satu kesyukuran ya. Betul, betul, betul. betul. Di mana Iya di sih. luar sana banyak KDRT. suami-suami yang Mm-mm. Iya. melakukan KDRT Mm-mm, kepada mm-mm, istrinya. mm-mm, benar. Baik secara verbal, baik secara fisik, Mm-mm, nggak pernah melukai gitu. mm-mm, mm-mm, Oh, suamiku bertanggung jawab ya. mm-mm. Ada penghasilan, dia bekerja, dia menafkahi keluarga. Betul. Ya, Mm-mm. terus apalagi ya, apalagi suamiku sekarang pensiun dini ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. aku lebih lagi merasakan, ya Allah, ternyata benar tadi karena bahasa Quality time. kasih kami nggak sama, Mm-mm, mm-mm. tapi dia kemana-mana ngantar jemput aku, Nah, gitu iya, ya. iya, iya. Mau nganterin aku jauh-jauh, nemenin keluar kota dan sebagainya, itu luar biasa gitu. Mm-mm, Itu Masya Allah kesyukuran. Jadi semua sampai hal ini ya Allah, bersyukur setiap hari suamiku pulang. mm-mm, Sedangkan di mm-mm. luar sana banyak suami yang nggak pulang Nggak tanpa pulang, kabar. iya. Itu Masya Allah, aku bisa nangis sendiri loh kalau seperti itu. Masya Ternyata Allah. kalau kita mau cari jeleknya, mau cari kekurangan, ya manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, Pasti ya. adalah kekurangan. Mm-mm. Jadi Jadi pengen aku tuh, nangis. aku yang cerita, kamu yang nangis ya Karena sayang. relate juga sama Iya, kadang relate. sebenarnya. Jadi, Juga kadang aku- ngeliatin suami tidur juga soalnya. Iya, nah Mm. terus aku tuh berpikir begini, ya Allah, betapa tidak bersyukurnya kalau aku misalnya berpikir, aku pengen yang lebih baik misalnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau aku berpikir seperti itu, suamiku Mm-mm. pasti juga berpikir mau dong istri yang lebih baik gitu. Jadi aku selalu kembalikan juga apa sih sebenarnya udah bisa aku lakukan. Aku juga belum bisa menjadi seorang istri yang mungkin dia inginkan gitu. Inginkan Itu ya. Masya Allah sih, apa ya, jadi kita tuh makin bersyukur dengan apapun keadaan yang kita Hadapi alami, kita sekarang. hadapi, dan ya jadi ada rasa apa ya, cinta kasihnya itu Makin tumbuh makin itu kalau tumbuh. karena kesyukuran kepada Allah itu beda gitu. Beda, Masya Allah. Bukan sesuatu yang nafsu ya, Iya, tapi iya. benar-benar satu kesyukuran, dan itu Heeh. semakin mempertebal rasa kasih sayang. Betul, Masya Allah, luar Kalau aku biasa. ngerasainnya malah justru gini dong, pas waktu pulang umroh kemarin tuh benar-benar ngerasa suami memperhatikan banyak hal itu. Yang aku nggak pernah dapetin waktu sebelum berangkat ya. Berangkat. Karena kan ketemu suami juga waktu itu kan dikenalin ya. Jadi bahasanya bukan taruh sih, tapi apa ya? Jadi pengenalan prosesnya itu setelah menikah. Maka banyak hal yang tidak aku ketahui sebelumnya yang beliau itu seperti itu. Saya pada akhirnya ya tapi makin kesini makin cinta gitu kan. Yeah. Apalagi sepulang umroh kemarin tuh makin cinta banget gitu. Karena banyak yang aku dapatkan pada saat kita bareng-bareng di sana, berjuang bersama, nangis bareng sampai bener-bener yang ya kayak orang pacaran gitu loh. Saya tuh pas waktu umroh itu WA-an sama suami kayak orang pacaran gitu loh. Bu, nanti ketemu di pintu ini ya, nanti ketemu di pintu ini bareng-bareng. Kalau ketemu gandengan tangan, Masya Allah, aku ngerasain bener-bener luar biasa Ya gitu loh. Allah. Masya Allah. Jadi di 10 tahun sweet. pernikahan itu bener-bener aku ngerasain kayak orang jatuh cinta tuh ya pas saat kemarin kita berangkat Jatuh umroh. cinta lagi Jatuh dengan cinta lagi orang dengan yang orang yang sama. sama. Masya Allah. 10 tahun ya, Ya, 10 tahun pernikahan. Mbak Ica berapa?
baru mau masuk tahun ke-9. Tahun 9. Berarti Saya kita undang 25 Bib. tahun. Masya Ya Allah, Ini 25 bentar lagi tahun. udah perak Udah dan perak. Udah Iya. perak. berpengalaman. Berpengalaman. Masya Allah. Sampai kemudian saya sama suami bilang gini, aku pengen bikin buku setelah menjemput jalan hijrah di Puncak Karir. Bikin apa Bu? Jejak cinta di tanah suci. Wah, Masya Allah, gitu Masya Bu ya. Iya. Ya Gitu. Allah, Karena memang aku lebih alhamdulillah. banyak menemukan cinta dengan suamiku yang aku nggak tahu sebelumnya itu ketemunya Di sekarang ini ya, dan pas pada sudah waktu hijrah ya. umroh. Masya Nah itu benar-benar Allah. luar biasa, kayak Luar orang pacaran biasa. banget gitu loh. Ya Allah, kayak gini ya Nabi Muhammad dulu berarti bersama istri-istrinya Insya yang Allah, saatnya gitu. iya, Apalagi iya. itu di kotanya Rasulullah sehingga benar-benar kayak ngerasain cintanya tuh luar biasa. Ya itu Masya Allah, benar-benar Masya ya. Aku sama suami tuh Allah. bisa ngerasain kayak kita benar-benar orang lagi jatuh cinta gitu loh waktu itu. Memang Masya Allah. cinta Masya Allah. karena Allah itu berbeda ya dengan Mm-mm. cinta yang kita tidak menyadari bahwa itu hanya nafsu aja Iya. gitu kan. Kalau sudah dilandasi karena mencari ridho Allah, ya itu ya cari apa lagi sih? Iya, Kayak benar. kadang aku tuh suka muncul pikiran-pikiran yang masih kekanak-kanakan dan lucu gitu ya. Misalnya aku ini merasa begini begitu, aku kurang oke lah atau begitu. Sama kok buat apa sih, nggak penting. Itu tuh buat aku tuh nggak penting gitu. Ternyata ya itu tadilah bener kemarin di episode kemarin Mbak Zuli bilang perempuan itu harus tutup mata, tutup telinga. Karena kalau kita salah tadi Iya. membuat apa namanya standar tadi, oh kalau istri yang baik itu yang cantiknya Standarnya. begini, yang bisa begini begitu, itu sangat mempengaruhi loh apa yang kita lihat nih sehari-hari dalam media sosial. Padahal dalam kenyataannya suami itu tidak seperti itu. Ya, Masya Sesimpel Allah. tadi kita bisa memahami kondisinya, kita bisa memberikan ketenangan ketika beliau pulang masuk ke rumah gitu ya. Hal-hal sesimpel itu tuh menenangkan suami, dan Menenangkan ya. itu sebenarnya yang dicari, ketenangan. Iya. Ketenangan dan dihargai sebagai seorang suami. Maka tema hari ini tuh juga membuat saya lebih banyak bersyukur. Yang kemarin-kemarin mungkin tidak banyak bersyukur. Masya Allah ternyata suamiku tuh luar biasa gitu loh. Masih mau pulang ke rumah ya. Kalau kita melihat tadi Dokter Dea juga menyampaikan ada suami-suami yang sampai 3 bulan 4 bulan baru pulang. Iya. Gimana perasaan seorang istri Itu Bang tinggal- Toib. memang mungkin secara nominal duitnya banyak ya Bang Toib itu. Tapi bagi Bang Toyib nggak pulang-pulang, nggak tahu transfer apa enggak. masalahnya itu transfer apa enggak ya? Nah itu loh makanya Masya yang kita Allah. butuhkan di sini setelah kita udah paham dan udah mengaji tuh ya memang kita harus ketemu dengan suami setiap pagi, mau tidur juga dipeluk, pillow talk ya kan itu juga penting banget kan. Kita review setiap hari ngapain tadi ngapain aja itu penting banget. Nah itu setelah pulang dari umroh itu banyak kita sering lakukan sebelum tidur tuh ngobrol dulu Masya gitu. Allah. Jadi banyak perubahan lah sehingga memang ya menemukan banyak cinta setelah itu tuh memang betul sekali. Nah, Luar biasa. banyak bersyukur lah intinya gitu loh. Iya, Masya Allah. betul. Ini pasti nggak akan selesai di satu episode aja ya soal Baiti Janati nyambung keluargaku. lagi. Ya Oke. insya Allah nanti sambung lagi. Ya, Segini dulu ya dari teman-teman. sisi yang lainnya. Betul, gitu. karena Pertama tadi ini tadi dari sisi suami kan. Iya. Dan juga anak-anak mungkin dari sisi siapa? Iya, nggak apa-apa nanti Mertua gali ya? lagi. Oh, Iya. iya, banyak loh Karena kan dinamika membangun nih, iya, mertua. membangun Masyarakat. rumahku surgaku seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan nggak mudah ya. Ya, betul. Tapi kita bisa ulik lagi dari berbagai macam sisi teman-teman sekalian. Itu tadi sharing kita. Semoga keluarga kita bisa menjadi Baiti Janati, rumahku Amin, amin, surgaku. amin. Kita undur diri dulu sampai ketemu lagi minggu depan ya sahabat obrolan ruang tamu. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.